Perbekalan Farmasi dan Teknologi Medis kelompok 3B yang beranggotakan kelompok sebagai berikut. Alvina Damayanti dengan NIM M3519004, Astri Hidayati dengan NIM M3519010, Fadila Afni Tanjung dengan NIM M3519016, Lia Kurnia Ningsih dengan NIM M3519032. Kasus sistem pernafasan rinitis alergi. Saya Fadila Afni Tanjung dengan NIM M3519016. Sini akan menjelaskan tentang golongan obat yang termasuk golongan antihistamin. Yang pertama itu ada levocetirizine. Itu adalah golongan antihistamin. Indikasinya itu untuk menghilangkan gejala alergi seperti mata berair, pilek, dan gatal-gatal. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas dan terdokumentasi, asma, wanita menyusui, dan bayi prematur. Dosisnya itu dewasa sekali sehari 2,5-5 mg dikonsumsi malam hari. Anak usia 2-5 tahun itu 1,25 mg sekali sehari dikonsumsi malam hari. Anak usia 6-11 tahun 2,5 mg sekali sehari dikonsumsi malam hari. Efek sampingnya itu mengantuk, pusing, muntah, mimisan, sembelit, dan kelelahan. PBF-nya itu oleh Pratapa Nirmala. Nama brandednya itu Avocel, Sijal, dan Elpalorgi. Bentuk sediaannya itu tablet, kategori obat bebas terbatas. Yang kedua itu ada loratadin, itu golongan antihistamin juga. Indikasinya itu meredakan gejala alergi seperti high fever. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas pada loratadin. Dosisnya anak usia 6 tahun hingga dewasa 10 mg satu kali sehari atau 5 mg tiap 12 jam per hari. Anak usia 2-5 tahun 5 mg satu kali per hari. Efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, mudah marah, nyeri perut, dan mengantuk. PBF-nya itu PT Indofarma Tbk. Nama brandednya itu Alernitis, Aloris, Cleanset, Miratadin, dan Rahistin. Bentuk sediaannya itu tablet dan sirup. Kategorinya itu obat resep. Yang ketiga itu ada Fexofenadin. Itu juga termasuk golongan antihistamin. Indikasinya itu untuk mengatasi alergi nasal, rinitis alergi, dan urtikaria. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap fexofenadin. Dosisnya itu anak usia 12 tahun hingga dewasa 120 mg satu kali per hari. Anak usia 6-11 tahun 30 mg 2 kali per hari. Efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, mual, dan ngantuk. PBF-nya itu Apoteker K24 Klik. Nama brandednya itu Voxovet, Vexopen, OD, dan Telfast. Bentuk sediaannya itu tablet, kategorinya obat resep. Yang keempat itu ada Chlorpheniramine atau CTM. Itu termasuk golongan antihistamin, menangani reaksi alergi yang diakibatkan dermatitis atopi. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap obat ini dan bayi prematur. Dosisnya itu dewasa 4 mg tiap 4-6 jam maksimal 24 mg per hari. Anak usia 1-2 tahun 1 mg 2 kali sehari. Anak usia 2-5 tahun 1 mg tiap 4-6 jam. Anak 6-12 tahun 2 mg tiap 4-6 jam. Efek sampingnya itu sakit kepala, mengantuk, mual, muntah, nafsu makan berkurang, dan sembelit. PBF-nya itu Berlico Mulia Pharma. Nama brandednya itu Alvara, Brontusin, Dextral, dan Tilomix. Bentuk sediaannya itu tablet, sirup, dan suppositoria. Kategorinya itu obat resep dan obat bebas. Yang kelima ada hidrosijin. Itu juga golongan antihistamin. Indikasinya itu mengobati gatal-gatal karena alergi. Kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap obat ini, wanita menyusui, dan ibu hamil pada triwulan pertama. Dosisnya itu dewasa 25 mg 3-4 kali per hari jika diperlukan. Anak usia 6 bulan sampai 6 tahun 50 mg per hari yang dibagi beberapa kali dosis. Anak usia 7 tahun atau lebih 50 mg sampai 100 mg per hari yang dibagi beberapa kali dosis.
Efek sampingnya itu ngantuk, mulut kering, mudah marah, penglihatan kabur, pusing, dan sakit kepala. KBF-nya itu PT Promedara Harjo Farmasi Industri. Nama brandingnya itu Bestalin, bentuk sediaan tablet dan sirup, kategori obat keras. Yang terakhir itu ada ketotifen, itu golongan antihistamin. Indikasinya itu untuk meredakan berbagai gejala rinitis alergis seperti bersin, pilek, atau hidung tersumbat. Kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap ketotifen, ibu hamil dan menyusui. Dosisnya itu anak usia 3 tahun hingga dewasa 2 mg 2 kali sehari jika diperlukan. Efek sampingnya itu ngantuk, mulut kering, pusing, sakit kepala, nyeri perut, sulit buang air kecil, dan penglihatan kabur. PBF-nya itu PT Dankos Pharma. Nama brandingnya itu Astiven, Ditensa, Tosma, dan Profilas. Bentuk sediaannya itu tablet, sirup, kategorinya itu obat resep. Rinitis dapat pula disembuhkan dengan golongan kortikosteroid. Kortikosteroid ada dua, yaitu kortikosteroid intranasal dan kortikosteroid oral. Sekarang obat yang pertama yaitu hidrokortison dalam golongan kortikosteroid oral. Indikasinya yaitu kolitis ulceratif, bronkitis, dan proktosimoiditis. Kontraindikasinya adalah penggunaan bentuk sediaan enema atau foam pada obstruksi usus, perforasi usus besar, dan fistula ekstensif. Dikontraindikasikan pada infeksi yang tidak diobati. Dosis rektal awalnya digunakan aplikasi 1 unit hidrokortison asetat 125 mg lalu dimasukkan ke dalam rektum 1 atau 2 kali sehari selama 2-3 minggu. Selanjutnya sekali pada hari tertentu. Hidrokortison memiliki nama branded Berlicot dan diproduksi oleh Berlico Mulia Pharma dalam bentuk sediaan krem. Hidrokortison dalam kategori obat resep. Yang kedua adalah biclometason dipropionat dalam golongan kortikosteroid intranasal. Memiliki indikasi profilaksis asma, terutama jika tidak sepenuhnya teratasi oleh bronkodilator atau kromoglikat, dan memiliki efek samping suara serak dan kandidiasis di mulut atau tenggorokan, biasanya hanya pada dosis tinggi. Dan memiliki dosis aerosol inhalasi 200 mikrogram 2 kali sehari atau 100 mikrogram 3-9 kali sehari. Pada kondisi lebih berat, dosis awal 600-800 mikrogram per hari. Untuk anak, 50-100 mikrogram 2-4 kali sehari atau 100-200 mikrogram 2 kali sehari. Biclometason dipropionat memiliki nama branded Biclamet EAC Haler dan diproduksi oleh Actavis dalam bentuk sediaan serbuk inhaler. Biclometason dipropionat dalam kategori obat resep. Ini golongan antihistamin dan kortikosteroid. Rinitis dapat pula disembuhkan dengan obat-obat golongan dekongestan. Dan di sini ada 2 jenis dekongestan, yaitu oral dan intranasal. Kita masuk obat yang pertama, yaitu efedrin. Efedrin termasuk golongan dekongestan oral. Indikasinya adalah obstruksi saluran napas yang reversibel. Sedangkan kontraindikasinya adalah perlu diperhatikan bagi pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini dan penggunaan bersama siklopropan atau halotan. Dosisnya adalah 3 kali sehari 15-60 mg bagi anak 3 kali sehari. Anak kurang dari 1 tahun itu 7,5 mg, anak 1-5 tahun 15 mg, dan anak 6-12 tahun 30 mg. Efek samping yang ditimbulkan adalah ansietas, ketegangan, insomnia, aritmia, mulut kering, takikardia. Di sini kita menggunakan nama branded Asmasolon yang diproduksi oleh PBF Medipharma Laboratories, bentuk sediaannya tablet, dan kategorinya obat bebas terbatas. Lalu kita masuk ke obat yang kedua, yaitu phenylephrine. Phenylephrine termasuk golongan obat dekongestan oral. Indikasinya adalah meredakan gejala hidung tersumbat secara sementara. Kontraindikasinya
Penggunaannya dapat dipertimbangkan pada wanita hamil. Dosisnya adalah dosis yang diberikan oleh dokter, tentu ditentukan berdasarkan kondisi medis. Dosis yang diberikan mungkin bervariasi berdasarkan kondisi individu. Efek samping yang ditimbulkan adalah kesulitan tidur, pusing, sakit kepala, gugup, gemetar, dan detak jantung cepat. Nama brandednya Bodrexfu, Decolgan PE, sedangkan PBF-nya Temposcan Pacific dan Medifarma Laboratories. Bentuk sediaannya bisa berupa tablet, sirup, dan tetes mata. Dan obat ini termasuk dalam kategori obat bebas. Obat yang ketiga adalah pseudoephedrine. Pseudoephedrine termasuk golongan dekongrestan oral. Indikasinya adalah obstruksi saluran napas yang reversible. Kontraindikasinya perlu dipertimbangkan pada pasien yang memiliki penyakit hipertensi, penyakit jantung iskemik, penyakit vaskular oklusif, gangguan ginjal berat, diabetes mellitus, dan anak-anak yang usianya kurang dari 12 tahun. Dosisnya adalah 60 mg yang digunakan 4 kali sehari atau 10 ml 3 kali sehari. Bagi anak-anak 2-5 tahun itu 2,5 ml, sedangkan anak yang usia 6-12 tahun itu 5 ml. Efek samping yang ditimbulkan adalah sakit perut ringan, sulit tidur, pusing, kepala ringan, sakit kepala, gugup, gemetar, atau degup jantung cepat. Nama brandednya adalah Alko, Devosic, Disudrin, Edorisan, Neotriaminic, Rinosneo. PBF-nya Glaxo Wellcome Indonesia. Bentuk sediaannya tablet, termasuk kategori obat bebas dan obat bebas terbatas. Lalu obat yang keempat adalah epinefrin. Epinefrin termasuk golongan dekongrestan intranasal. Indikasinya adalah henti jantung atau untuk resusitasi jantung dan paru. Kontraindikasinya adalah penyuntikan pada tangan, kaki, bokong, atau area tubuh selain paha harus dihindari. Dosisnya 1:10.000 atau 1 mg per 10 ml dalam dosis 10 ml secara injeksi intravena sentral. Efek samping yang ditimbulkan adalah kegelisahan, pendarahan, pusing, pingsan, detak jantung tak teratur, dan mual. Nama brandednya adalah Pinef, sedangkan PBF-nya Papros. Bentuk sediaannya cairan injeksi dan termasuk kategori obat bebas terbatas. Selain ketiga golongan obat yang telah disebutkan, rinitis alergi dapat disembuhkan dengan bronkodilator dan antimuskarinik serta antagonis reseptor leukotriene. Yang pertama, Ipratropium bromida, nama generik Ipratropium bromida, golongan bronkodilator dan antimuskarinik. Indikasi bronkospasme yang berkaitan pada pasien dengan terapi ipratropium dan salbutamol. Kontraindikasi hipersensitif terhadap ipratropium, turunan atropin, obstruksi hipertrofi, kardiomiopati. Efek samping termasuk tremor di bagian tangan, ketegangan, sakit kepala, kram otot, dan palpitasi. Efek samping lain termasuk takikardi, aritmis, dan lain-lain, serta gangguan tidur dan tingkah laku. Dosis dewasa dan lansia 1 dosis UDV 3-4 kali sehari. Penderita obstruksi paru kronis yang memiliki kebiasaan merokok dianjurkan konseling dengan dokter untuk menentukan dosis, dan kebiasaan merokok sebaiknya dihentikan jika tidak ada perbaikan pada obstruksi paru kronis. PBF-nya Boehringer Ingelheim, nama dagang Hirodual, bentuk sediaan yakni aerosol. Jenis golongan berikutnya
selain yang telah disebutkan, yakni ada antagonis reseptor leukotriene. Nama generiknya Zafirculas. Indikasinya profilaksis asma dan penata laksanaan asma kronik. Kontraindikasi gangguan fungsi hati, efek samping, gangguan saluran cerna, sakit kepala, insomnia, malaise, jarang terjadi pendarahan, atralgia, dan hepatitis. Dosis 200 mg 2 kali sehari, anak-anak tidak dianjurkan. PBF AstraZeneca, nama dagang Akolet, ketersediaan tablet salut selaput. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.